Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang video kemarahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo di depan para menteri kabinetnya. Secara khusus, ia menyampaikan serapan anggaran dari Kementerian Kesehatan yang baru 1,53% dari 75 triliun. Kemarahan terhadap anggota kabinetnya tersebut, khususnya Menteri Kesehatan, ada yang menganggap hanya teatrikal. Ada juga yang menganggap itulah puncak kemarahan presiden yang selama ini diam terhadap inkompetensi kabinetnya yang seharusnya membantu meringankan pekerjaan dari seorang presiden. Dalam kemarahannya tersebut nampak jelas bahwa presiden tidak puas dengan kinerja para menterinya dalam penanganan COVID-19. Progres yang dirasakan tidaklah signifikan. Presiden menekankan para menterinya harus mempunyai science of crisis, yang mana anggaran yang telah disediakan tidak terserap secara maksimal dan efektif. Terdapat kegagapan dalam penggunaan anggaran khusus COVID-19. Menariknya, setelah adegan kemarahan presiden tersebut, muncul pembelaan terhadap Menteri Kesehatan, baik itu dari Komisi 9 DPR dan Menteri Keuangan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lekelana dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan dengan menyebutkan tidak semua anggaran bidang kesehatan dialokasikan ke Kemenkes. Lantas, benarkah Presiden Jokowi mendapat data yang keliru dari jajarannya? Jika benar begitu, maka para menteri hanya memberikan laporan asal Bapak senang kepada presiden kita. Hal ini menurut saya sangat disayangkan. Yang ini mungkin bisa merugikan nama Kementerian Kesehatan maupun menterinya. Diibaratkan jika orang diberi fasilitas tapi tidak tahu cara memakainya. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Atau jika anggarannya sedikit atau tidak ada, ibarat petani pergi ke ladang tapi tidak mempunyai cangkul. Anak sekolah pergi ke sekolah tetapi tidak mempunyai alat tulis. Atau tentara pergi ke medan perang tetapi tidak punya senjata. Ya alamat mati konyol. Akan tetapi dengan adanya kejadian tersebut setidaknya terdapat 3 hal yang dapat disimpulkan. Pertama, sejak awal data yang dimiliki menteri memang tidak akurat atau salah karena metode pengumpulan data yang dilakukan bermasalah sehingga hasilnya tidak valid. Kedua, boleh jadi data yang dimiliki benar, tapi proses penyimpulannya untuk menjadi informasi yang salah. Dengan kata lain, kemampuan analisa para pemangku kebijakan publik yang membantu presiden dalam menyimpulkan menjadi persoalan yang sangat serius. Ketiga, bisa jadi data yang kesimpulannya benar, akan tetapi karena berbagai kepentingan, entah itu pribadi, politik, ataupun ekonomi, dan konflik kepentingan antar pemangku kebijakan, itu membuat Presiden Jokowi tidak mendapatkan data atau informasi yang seharusnya. Yang ada desas-desus umum bahwa ada berbagai politikus atau pejabat yang kerap berafiliasi dengan pengusaha, partai politik, atau pihak berpengaruh tertentu. Jadi menurut saya, seharusnya seorang menteri harus mewujudkan visi misi dari seorang presiden, dan tidaklah boleh mereka membangun panggungnya sendiri, dan menteri yang tidak berkompeten tersebut harus segera diganti, dan harus diganti dengan menteri yang mempunyai kemampuan dan mempunyai kredibilitas yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan apapun kemungkinan yang ada, yang jelas saat ini terdapat masalah data yang melanda istana. Semoga persoalan fundamental ini segera dibenahi agar menjadi kebaikan bersama. Dan semoga kemarahan presiden bisa membangkitkan moral bangsa Indonesia dan menganggap presiden sangat peduli dengan bangsanya.
Dan buat kalian yang suka video ini, klik tombol like dan tulis semua unek-unek dan komentar kalian di bawah.